Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Edi Sudianto di Elvira TV. Kali ini saya akan mempresentasikan apa sih yang namanya CNG atau Compressed Natural Gas. Sebelum saya melanjutkan apa sih yang namanya CNG, tentunya saya akan bicara dulu masalah visi ya. Visi dari perusahaan yang kami kelola adalah menjadi perusahaan pengelola energi yang memahami hakikatnya sebagai unit usaha yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesejahteraan dan percepatan pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian kita bicara masalah misi. Nah, misi ini adalah kami mengidentifikasi semua peluang. Jadi semua peluang kami identifikasi, kemudian kami merangkumkan dan mengintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki ya, human resources yang kami miliki, serta mempraktekkan, mengimplementasikan menjadi suatu langkah yang konkret, langkah yang nyata, dan melakukan pengembangan, development, sehingga menghasilkan suatu keuntungan atau profit oriented dengan aman. Artinya selalu kami mengusahakan artinya keselamatan, safety first, dan menjaga kesinambungan secara kontinu ya, kesinambungan secara kontinu usaha, dan menyediakan usaha ini sehingga menjadi established. Baik, kita kembali lagi ke CNG atau Compressed Natural Gas, di mana gas bumi ini sebenarnya diolah, diproses di dalam suatu area yang namanya mother station. Kemudian setelah diproses secara detail, secara teknik, kemudian mempunyai suatu tekanan tinggi, high pressure, dan CNG ini adalah merupakan bahan bakar yang kering, bersih, dan tentunya karena dia mempunyai suatu tekanan yang tinggi, high pressure, maka CNG tadi dimasukkan atau diinjeksikan ke dalam suatu tabung yang namanya tube skid, dan kemudian ini dikirim ke perusahaan-perusahaan yang mempunyai pabrik-pabrik yang digunakan ya, mungkin bisa digunakan untuk mengolah apa yang dia butuhkan ya. Tentunya dalam pengelolaan ini selalu kami mempunyai satu konsep bahwa safety atau keselamatan selalu kami utamakan. Tentunya apa sih sebenarnya keuntungan dari CNG atau Compressed Natural Gas? Jadi banyak keuntungan-keuntungan dari CNG. Di sini bisa kita lihat artinya bahwa CNG ini adalah ramah lingkungan, artinya green environment ya. Kemudian di sini juga bahwa yang namanya CNG itu polusinya itu sangat kecil sekali bila mana dibandingkan dengan polusi baik itu solar, baik itu batu bara ya, dan juga dibanding dengan LPG. Yang ketiga, artinya pencapaian titik didih jika kita bandingkan antara CNG dengan bahan bakar lainnya, dengan batu bara, dengan artinya solar, dengan LPG, itu untuk mencapai titik didih itu CNG lebih cepat lagi ya, dia lebih cepat ya. Kemudian quality atau quantity ini lebih baik dibandingkan dengan hasil bahan bakar yang lainnya. Artinya kalau kita bicara masalah
quality dan quantity, artinya produk yang dihasilkan oleh bahan bakar dari CNG itu kuantitinya akan semakin banyak dan kualitinya akan semakin baik. Kenapa sebabnya? Artinya kalau kita bicara masalah kuantiti, pencapaian titik didih CNG ini lebih cepat daripada bahan bakar, sehingga kuantitinya akan lebih baik. Kalau kita bicara masalah quality atau kualitas, itu karena CNG ini polusinya lebih sedikit sekali dibanding dengan solar, apalagi batu bara, kemudian juga dengan LPG, ya, sehingga betul-betul hasil daripada produk, misalnya terutama untuk makanan, ya, ini benar-benar kualitasnya akan semakin baik. Kemudian kita lihat juga, artinya waktu, ya, waktu ini merupakan hal yang paling penting, ya. Di sini kita bicara kadang-kadang kalau kita percaya atau nggak percaya, ya, bahwa orang, ya saya katakan orang bule lah, ya, itu mereka kadang-kadang kalau kita bicara masalah bisnis, time is money, time is money. Kadang-kadang kita nggak bisa menelaah apa sih maksud daripada time is money. Ternyata setelah ini kami evaluasi berdasarkan pengalaman, berdasarkan artinya juga data-data dan perhitungan-perhitungan, bahwa kita bandingkan sekarang misalnya untuk mencapai titik didih CNG ini, misalnya, ini sebenarnya bisa saya hitung pakai formula, ya, tapi terlalu detail nanti terlalu lama, tapi ini sebagai simulasi saja. Untuk mencapai titik didih CNG, misalnya untuk mencapai 100 derajat Celcius, itu katakanlah misalnya sekarang sekitar ya 2 atau katakanlah 3 menit, ya. Tapi kalau dibanding dengan solar akan lebih lama, LPG akan lebih lama, batu bara akan lebih lama jika dibandingkan dengan CNG. Jadi starting point-nya itu sudah kalah, ya. Nah, sehingga terdapat yang namanya delta T, ya, atau perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu inilah sebenarnya kadang-kadang kita bicara masalah time is money, ya. Kemudian kita lihat lagi, oke. Kemudian yang berikutnya, keuntungan berikutnya adalah penyusutan. Kalau kita bicara masalah penyusutan, itu pada saat mungkin di akhir bulan, atau mungkin di semester depan di 6 bulan, atau di akhir tahun, biasanya di situ ada laporan, mungkin monthly report atau apapun bentuknya, nanti akan ketahuan cash flow-nya. Artinya bagaimanapun juga kita selalu mengasumsikan, ya, bahwa jangan sampai terjadi penyusutan, karena penyusutan itu tentunya akan merupakan kerugian, ya. Jadi kita memang menghindarkan. Makanya faktor bahwa CNG itu adalah salah satu bahan bakar yang clean, kemudian dry, sehingga menghasilkan suatu bahan bakar yang benar-benar luar biasa, sehingga penyusutan ini akan diminimize, ya. Apalagi keuntungan berikutnya, kita lihat di sini bahwa kita lihat usia peralatan, ya. Kalau kita bicara masalah usia peralatan ini merupakan suatu aset yang luar biasa, ya. Misalnya peralatan ini ada pipa, ada segala macam. Itu kalau kita bandingkan usia kita pakai CNG dan kita pakai solar, pakai batu bara, itu jelas usianya akan lebih tahan lama. Kenapa? Karena pakai CNG jelas karena dia clean and dry. Kalau pakai solar itu, atau apalagi pakai batu bara, pakai segala macam, itu akan terjadi salah satu misalnya terjadi korodit, karatan lah katakannya. Kita langsung aja ke tolak ukur, bahwa tolak ukur anggaran pembelian bahan bakar itu dasarnya bukan karena volume, tapi dasarnya karena nilai kalor, ya. Jadi kalau kita bicara masalah nilai kalor ini, sebenarnya bisa saya jelaskan karena memang ini ada tabel-tabelnya, ada formula-formulanya. Makanya
kalau ingin lebih jelas nanti mungkin baik yang punya perusahaan atau apa bentuknya, undang saya akan jelaskan. Kita melangkah lagi ke depannya adalah artinya lingkungan, ya, internal eksternal, ya jelas. Sudah saya katakan di depan tadi bahwa lingkungan itu salah satunya nggak ada polusi, yaitu polusi udara atau ash fly, polusi limbah, itu sudah jelas tadi sudah saya jelaskan, ya, artinya go green. Kemudian bisa dikontrol, dimonitor secara integrated, ya. Artinya di sini kami selalu bisa kami kontrol, baik itu secara manual atau analog maupun secara digital. Salah satu contoh perusahaan-perusahaan yang menggunakan CNG itu adanya di daerah Bandung, Padalarang. Saya selalu bisa mengontrol, bisa monitor berapa silin yang dipakai. Saya ada di Jakarta, bahkan pakai handphone saya bisa. Nah, itu kami menggunakan apple to apple atau B2B, ya. Ini juga bisa saya jelaskan secara detail kalau saya dipanggil untuk memberikan presentasi di tempat bapak-bapak yang punya pabrik. Kemudian tidak memerlukan infrastruktur jaringan pipa. Kenapa sebabnya? Karena kami menggunakan tube seat. Tube seat tadi sifatnya movable. Kalau menggunakan infrastruktur itu kalau dia pakai pipa gas, tapi kalau pakai tube seat kami tidak memerlukan pipa gas, ya. Kemudian mengurangi anggaran pengeluaran. Wah, kalau kita bicara masalah mengurangi anggaran pengeluaran itu jelas. Solar dengan CNG, LPG dengan CNG itu jelas. Artinya bisa saya jelaskan pada saat presentasi secara detail, hitungannya itu average sekitar 15-25% mereduce pembelian anggaran bahan bakar. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Kita lihat di sini, kalau tadi saya bicara masalah tube skid, itu adanya di gambar yang paling sebelah kiri atas, ya. Di situ tube skid itu artinya tabung-tabung, ya. Tabung-tabung itu kalau kita lihat itu ada dari sebelah kiri itu ada 3 susun, 1, 2, 3, ya. Tapi kalau kita melihat secara horizontal itu ada 1, 2, 3, 4. Saya 1, 2, 3, 4, 5. Artinya di situ ada 15 tabung. Di mana tabung itu mempunyai tekanan yang luar biasa, sekitar antara 3.500 sampai sekitar 5.000 PSI, ya. PSI itulah pound square inch, ya. Itu namanya tube skid. Nah, gas tekanan tinggi itu dialirkan, ya, itu ke PRS, PRU, ya. PRU itu adanya di sebelah kanan paling pojok, ya, PRS, ya. Itu adalah suatu alat atau sistem untuk menurunkan dari tekanan tinggi menjadi tekanan rendah sesuai kebutuhan dari owner. Karena di situ ada peralatan, di situ ada regulator, di situ ada safety device segala macam, ya. Makanya untuk lebih detail lagi saya bisa mempresentasikan di tempat Bapak secara detail. Nah, bagaimana cara menghubungkannya antara tube skid yang sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan? Kami menggunakan selang yang punya tekanan tinggi, ya, artinya flexible hose high pressure. Contohnya yang ada di sebelah kiri bawah, ya, yang warna merah. Jadi yang warna merah itu langsung yang sebelah kanan itu di-connect, ya, pakai union fitting itu ke tube skidnya. Itu nanti dia masuk, jadi alirannya itu dari tube skid dari sebelah kanan masuk ke flexible hose langsung menuju ke PRS yang ada di sebelah kanan bawah, ya. Itu ada yang sebelah kanan bawah. Di situ ada hose tekanan tinggi, ya, selang tekanan tinggi. Itu kami sudah ready. Artinya di sini kami mengkontribusikan CNG itu bila mana kita menggunakan selang atau flexible hose yang merah itu, yang sebelah kanan itu kira-kira sudah mau habis, kami langsung bisa switch ke flexible hose yang sebelah kirinya. Sehingga yang sebelah kanan yang sudah habis itu tadi, itu langsung dia move out, ya.
Kemudian yang sebelah kiri ya itu ngisi lagi. Itu bergantian secara integrated, secara berkesinambungan. Inilah prosesnya. Nanti dari PRS itu langsung di situ ada jaringan pipa. Jaringan pipa itu tentunya sudah kami desain yang menuju ke boiler punya konsumen, ya. Kami desain sedemikian rupa. Di situ ada filtering system segala macam, dan perlu saya sampaikan juga bahwa di PRS itu di situ ada flow meter, ya. Tapi itu adalah untuk membaca berapa sih CNG yang disalurkan ke konsumen, bisa ditulis dengan angka artinya secara analog. Tapi di situ kami juga membuka EVC namanya electronic volume control, dan itu dimasukkan lagi nanti ke AMR, automatic reading. Dari AMR itu nanti kami pakai satelit, dari satelit dikirim ke HP saya, ya. Jadi di sini transparansi itu adalah satu itu ke owner, informasi itu satunya ke saya, kemudian satunya ke tim saya. Oke, sampai di sini saya kira cukup jelas. Tapi kalau memang kurang jelas, nanti tolong panggil saya untuk memberikan presentasi secara detail. Nanti bisa dihubungilah ya nomor saya yang di bawah ini. Nah, kita bicara sekarang masalah bisnis model, artinya secara global, secara keseluruhan ya, biar lebih jelas. Jadi sebenarnya kami CNG itu mendapatkan dari sumbernya, dari source-nya ya. Dalam hal ini kami bisa dapat dari Pertaniaga, gas, atau dari manapun juga. Dari sana kami memang, ini adalah pipa gas. Pipa gas ini kemudian kami proses. Kami proses yang namanya, di situ kita lihat kami proses di mother station. Setelah kami proses sesuai dengan kontrol, monitor segala macam sudah memenuhi syarat, kemudian ini kami transport, kami kirim kemana? Kami kirim ke end user, ya. Artinya di end user ini tentunya kami sudah menyiapkan sarana prasarana. Yang penting end user ini duduk manis, tinggal artinya kami semuanya yang ngatur, baik itu masalah tekniknya, baik masalah maintenance-nya, baik masalah rencana kerja, baik masalah troubleshoot-nya, baik itu masalah safety-nya. Semuanya kami yang melakukan. Tapi tentunya ini tetap akan kami laporkan ke end user secara transparan. Ya, makanya tadi setelah end user itu masuk ke yang sudah saya jelaskan tadi, masuk ke PRU atau PRS, ya. Kemudian dari PRS kemudian CNG-nya dialirkan melalui jaringan pipa yang mungkin tergantung dari jarak antara PRS dengan boiler itu mungkin nggak sampai 2 kilo ya, paling sekitar 1,5 atau 1. Nah, di sini bisa kita lihat, saya akan memberikan suatu simulasi yang sangat sederhana. Di gambar ini kita lihat yang paling atas itu adalah satu gambar pipa ya. Kemudian pipa itu saya potong sehingga penampangnya kelihatan. Sehingga kalau kita lihat di situ ada ketebalan pipa, atau kalau dalam bahasa kerennya adalah thickness-nya. Nah, kalau kita menggunakan solar, artinya solar itu dia mengalirkan, dia cair. Nah, begitu cair dia akan melewati dinding pipa inside diameter yang bulat tengah-tengah itu kan ada lingkaran. Nah, itu adalah dinding dalam pipa, atau kita sebut mungkin inside diameter. Lama-kelamaan, karena yang namanya solar ini adalah salah satu cairan yang akan bereaksi dengan dinding pipa. Selain itu juga adanya aliran turbulensi. Aliran turbulensi itu adalah aliran yang berputar sehingga akan menimbulkan delta P. Delta P itu adalah perbedaan tekanan ya. Sehingga lama-kelamaan karena faktor usia berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ini lama-lama dinding pipa bagian dalam itu dia akan korodit, artinya akan karatan.
Kalau kita menggunakan CNG, yang namanya CNG ini adalah bahan bakar yang sudah saya jelaskan di muka adalah clean and dry, ada kering, tidak menggunakan cairan, tidak ada cairan. Jadi tidak mungkin dia akan membuat dinding pipa ini jadi corroded atau karatan. Ya, ini adalah satu simulasi yang sebenarnya sangat sederhana saya jelaskan kepada para pemirsa. Artinya kalau nanti saya presentasi mungkin bisa saya jelaskan artinya lebih detail, lebih rinci. Jadi untuk para pemirsa siapapun, jika menghendaki untuk saya presentasi atau mungkin para pemirsa yang punya networking banyak segala, jangan lupa catat nomor saya di sini. Ini ada nomor WA, langsung hubungin saya. Saya akan meluncur ke tempat para pemirsa yang menginginkan. Dan saya informasikan, jangan lupa bahwa nama perusahaan yang kami kelola adalah PT Tri Andalan Gas, atau kami singkat PT TAG. Oke, terima kasih. Sampai jumpa next time. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke? Bye-bye. Sampai ketemu next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.